Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 42. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kang Maru dan Jaehyun ngepot dengan motor balapnya menuju ke tempat Sung Siwo meninggalkan Jong Sanwon yang bukan lagi anggota klub sepak bola. Sesampainya di rumah Sung Siwo, Jaehyun memarkir motor racingnya di samping gerbang dengan gagahnya. Mereka pun masuk ke dalam di mana mereka sudah disambut oleh ibu dan ayah Sung Siwo. Mereka berdua dengan ramah mulai memperkenalkan diri dan mengatakan kalau mereka adalah teman sepak bola Sung Siwo. Ibu Sung Siwo memberitahu mereka bahwa saat ini Sung Siwo masih berolahraga di atas dan dia akan turun sebentar lagi. Ia pun mengajak mereka makan bersama selagi menunggu Sung Siwo selesai latihan. Melihat wajah Kang Maru yang tidak asing, Sung Do-sik merasa bahagia dan menanyakan kepada Kang Maru bukankah dia adalah anak hebat yang dulu mengacaukan SMA Sewon? Sambil tertawa Kang Maru menjawabnya kalau ia hanya melakukannya semampunya dan Sung Siwo jauh lebih hebat. Mendengarnya Sung Do-sik juga ikut tertawa dan memuji Sung Siwo dengan mengatakan bahwa anaknya memang sangat luar biasa. Dia memiliki kontrol bola yang baik dan dia juga tampan. Dia bisa sedikit kasar di luar tapi dia begitu penuh pertimbangan dan pengertian serta hal lainnya. Dia adalah jiwa paling murni yang pernah ada. Mendengar perkataan Sung Do-sik yang begitu berlebihan memuji Sung Siwo membuat Jaehyun mulai merasa geram. Ia mengunyah makanannya dengan ekspresi kesal sambil memberitahu Kang Maru kalau ia tidak akan membiarkan siapapun membual soal Sung Siwo bahkan jika itu ayahnya sendiri. Kang Maru yang panik meminta Jaehyun untuk mengendalikan dirinya sebelum semuanya menjadi kacau. Sung Do-sik lalu melirik menatap Jaehyun dan menanyakan apakah ini adalah ayah Kang Maru. Sambil tertawa cemas Kang Maru membenarkannya sementara raut wajah Jaehyun benar-benar sudah tak terkontrol lagi. Ia sangat ingin mengamuk di saat itu juga namun Kang Maru terus mencoba menenangkannya. Kang Maru mengatakan kalau ayahnya saat ini sedang mengalami hari yang buruk jadi raut wajahnya memang sulit dikontrol. Sung Do-sik kemudian mengubah topik dan menanyakan apa yang membuat mereka ke sini, dan mengapa mereka ingin melihat Sung Siwo. Kang Maru menjawabnya dengan perasaan cemas bahwa akhir-akhir ini Sung Siwo belum masuk ke sekolah, jadi ia terus bertanya-tanya apakah mungkin telah terjadi sesuatu kepada Sung Siwo. Itulah mengapa mereka memutuskan ke sini untuk memeriksanya secara langsung. Sontak Sung Do-sik tertawa begitu puas di mana ini membuat mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah. Sung Do-sik memberitahu mereka bahwa Sung Siwo akan segera pergi ke Hambek jadi dia tidak butuh ke sekolah lagi. Ia juga mengatakan kalau Sung Siwo lebih layak bermain di Hambek daripada sekolah jelek seperti SMA Haja, di mana mereka yang mendengarnya hanya tertunduk yang entah apa yang mereka pikirkan. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo akhirnya turun di mana ibunya memintanya untuk segera menyapa mereka. Kang Maru sontak memanggil Sung Siwo dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sung Siwo mengabaikan mereka dan berjalan pergi sambil mengatakan kalau ia akan pergi latihan. Sontak mereka berdua langsung menyudahi makan rendang mereka dan berterima kasih atas makanannya. Kang Maru berpamitan dan mengatakan kalau mereka perlu berbicara dengan Sung Siwo. Melihat kejadian itu Sung Do-sik hanya tersenyum tipis sambil mengatakan kalau sepertinya Sung Siwo tidak tahu kalau teman-temannya ada di sini. Dengan begitu terburu-buru mereka mengejar Sung Siwo sambil terus berteriak memanggil namanya, namun Sung Siwo sama sekali tak peduli dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka terus mengejar sampai ke mobil di mana Kang Maru meninggikan suaranya menanyakan kepada Sung Siwo bisakah mereka berbicara sebentar. Sung Siwo tak mengatakan apapun di mana Kang Maru menanyakan mengapa dia berhenti datang ke sekolah. Kang Maru mengatakan bahwa mereka ini adalah tim jadi setidaknya biarkan mereka dan anak-anak lainnya tahu alasannya. Karena Sung Siwo sama sekali tak mengatakan apapun Kang Maru pun mulai merasa geram dan sedikit memaksa meminta Sung Siwo untuk menjawabnya. Sung Siwo pun akhirnya mulai berbicara dan menjawabnya bahwa karena ia malu pelatih menariknya keluar dari pertandingan, dan menggantikannya dengan seseorang seperti Kang Maru, di mana Kang Maru yang mendengarnya benar-benar dibuat terdiam dengan ekspresi wajah tak menyangka kalau Sung Siwo akan mengatakan hal seperti itu padanya. Sung Siwo pun akhirnya pergi di mana Kang Maru hanya bisa tertunduk. Jaehyun mencoba menghibur Kang Maru dengan mengatakan kalau Sung Siwo dari dulu memang bajingan yang tidak pernah berubah. Kang Maru benar-benar merasa kesal dan kecewa bertanya-tanya bagaimana bisa Sung Siwo mengatakan hal seperti itu padanya. Di waktu yang bersamaan seorang anggota geng datang sambil membawa pemukul bisbol dan menanyakan
mengatakan kepada rekannya, bukankah ini adalah rumah Sung Siwo? Jaehyun menatap mereka dengan seksama yang entah apa yang ia pikirkan. Preman itu terus mengoceh di mana mereka mengatakan kalau mereka telah mengintai rumah ini selama beberapa hari tapi mereka bahkan belum melihat Sung Siwo. Mereka pun mulai merasa kesal dan bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka langsung saja mencarinya di SMA Haja. Jaehyun yang mendengar semua ocehan mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Di Bike Passion terlihat seseorang yang sedang memperbaiki sebuah sepeda motor. Ia sedang berbicara di telepon dengan Jaehyun di mana Jaehyun menanyakan kepadanya apakah dia tahu tentang motor Suzuki merah tahun 2012. Sebelum menjawabnya, pria itu menanyakan apa masalahnya lebih dulu, di mana Jaehyun mulai menjelaskannya bahwa ia punya sebuah feeling yang lucu mengenai sesuatu. Motornya terlihat seperti model tahun 2016 tapi plat nomornya tergores. Pria itu kita sebut saja botak kece. Ia memberitahu Jaehyun bahwa sepertinya ia tahu siapa orang itu dan ia akan menghubunginya lagi setelah ia memastikannya. Di malam hari di rumah Jong Sanwon, terlihat keluarga mereka sedang makan bersama. Suasana terlihat cukup tegang karena tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Ibunya kemudian berbisik memberitahu ayahnya untuk mengatakan sesuatu. Mereka harus mencoba menenangkan saraf anak mereka yang kaku karena ujiannya akan dimulai besok. Ayahnya pun bersiap memulainya di mana ia melirik menatap Jong Sanwon dengan seksama. Ia bergumam mengatakan kalau ia harus bisa menghangatkan suasana dengan sebuah candaan. Ayahnya secara perlahan dan hati-hati mulai angkat bicara memberitahu Jong Sanwon bahwa akhir-akhir ini ia mendengar Bitcoin sedang turun. Ia lalu menoleh dan sedikit meninggikan suaranya mengatakan kalau ini persis seperti nilai Jong Sanwon yang menurun. Mendengarnya sontak ibunya begitu tercengang dan mengumpat mengatakan apa yang orang tua sialan ini katakan. Seketika Jong Sanwon langsung meletakkan sendoknya dan beranjak dari meja makan dan pergi menuju ke kamarnya sambil mengatakan kalau ia akan pergi belajar. Jong Sanwon sedikit menghentakkan pintu kamarnya dan mengatakan kalau itu tadi adalah angin dan bukan karena ia yang melakukannya. Ibunya pun mulai murka memarahi ayahnya. Ia berteriak mengatakan bukankah ia sudah bilang untuk menghangatkan suasana tapi mengapa dia malah membakar suasananya. Ayahnya benar-benar merasa ketakutan dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau tadi ia hanya berusaha bermain-main dengannya seperti seorang teman dan ia tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Ibunya pun benar-benar merasa lelah dengan ayahnya karena dia hanya membaca buku setiap hari jadi dia tidak tahu cara berinteraksi dengan anak mereka. Ayahnya menyangkalnya dan mengatakan tapi ini adalah buku tips tentang cara menjadi lebih dekat dengan anak. Buku ini bilang jika orang tua berperilaku seperti teman sendiri terhadap anak maka hubungan mereka akan semakin akrab. Sambil mengamati bukunya dengan seksama ayahnya bertanya-tanya apakah mungkin tadi ia salah menerapkan nada pada suaranya. Ia mengatakan sepertinya ia harus melakukan penelitian lebih lanjut. Sontak ia mulai berteriak menanyakan kepada ibunya kenapa dia tidak melakukan apapun. Ibunya menjawabnya bahwa itu karena ia tidak tahu membuat lelucon seperti ayahnya. Dari dalam kamar Jong Sanwon yang sedang belajar mendengar orang tuanya yang terkesan sedang bertengkar hebat. Ia bergumam mengatakan kalau keluarganya hancur karena nilainya. Ia pun mulai menangis terseduh-seduh sambil meminta maaf karena belum bisa menjadi anak yang berbakti. Keesokan harinya, di meja makan ibunya berteriak memarahi ayahnya dan menanyakan bagaimana bisa dia membuat sup rumput laut di hari ujian seperti ini. Apakah dia ingin nilai anak mereka meluncur cepat ke bawah seperti rumput laut? Apakah dia sengaja ingin membuat anak mereka bernasib sial? Ayahnya juga membalasnya dengan teriakan dan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat rumput laut membantu pencernaan yang baik dan itu membantu membuat seseorang menjadi rileks. Ia berteriak balik memarahi ibunya menanyakan bukankah dia lebih berpendidikan tapi mengapa hal seperti ini saja dia tidak tahu. Sontak Jong Sanwon juga sedikit meninggikan suaranya menanyakan bisakah mereka berdua menghentikan semua ini. Ia mengatakan bahwa ia hanya pemeriksa fakta dari apa yang mereka katakan. Jong Sanwon mengatakan bahwa rumput laut memang bagus untuk membuat rileks dan ia sudah mempelajarinya, dan ada juga yang menyatakan bahwa memakan rumput laut akan membuat nilai menjadi menurun. Di akhir Jong Sanwon sedikit tegas mengatakan kalau ia sudah tahu itu semua dan meminta kedua orang tuanya untuk berhenti berdebat. Jong Sanwon mulai menangis dan mengatakan jika ia mendapatkan nilai terbaik di kelasnya, bisakah mereka menjadi keluarga bahagia lagi? Setelah mengatakannya Jong Sanwon langsung berlari pergi ke sekolah sambil mengatakan kalau ia akan memastikan menjadi siswa terbaik, lalu setelah itu keluarga mereka bisa kembali membicarakan hal yang berguna dan menyenangkan seperti biasanya.
Merasa tak bersalah ayahnya malah membanggakan Jong Sanwon, ia mengatakan itu memang adalah anaknya, dia sudah kebiasaan dengan pemeriksaan fakta segala sesuatu jadi dia akan menjadi seorang sarjana yang unggul nantinya, sementara ibunya ia semakin kesal dan meminta ayahnya untuk menghabiskan semua rumput lautnya dan memintanya agar sedikit lebih peka. Di sekolah terlihat Seng Ho yang sedang melipat kertas ujian dan membuatnya menjadi pesawat, ia pun menerbangkannya keluar jendela sambil mengatakan dengan perasaan puas dan bahagia bahwa ujian telah selesai. Pesawat kertas itu terbang jauh dan menuju ke arah Hong Hakchul. Tak lama pesawat kertas itu pun mendarat dan menabrak kepala Hong Hakchul yang membuatnya langsung menoleh dengan raut wajah kekesalan. Ia berteriak menyebut mereka dasar anak nakal yang kurang ajar, di mana terlihat kertas ujian itu nilainya hanya 18 poin. Seng Ho yang baru menyadari kalau kertas itu adalah kertas ujian ia pun lantas menanyakan kepada Myong Seop mengapa dia membuangnya, sambil tertawa Myong Seop menjawabnya kalau ia tidak tahu tapi yang jelas ia merasa sangat senang karena ujian telah berakhir, sontak mereka berdua pun langsung bersorak dengan begitu bahagia sambil mengatakan ini adalah waktunya untuk bermain sepak bola. Seminggu kemudian tibalah hari pertandingan SMA Haja melawan SMA Myongwon, Jambul Merah merangkul Kang Maru dan menanyakan bagaimana perasaannya. Kang Maru menjawabnya kalau ia merasa baik-baik saja. Di samping lapangan terlihat anak-anak SMA Myongwon yang sudah berbaris rapi. Kang Maru menatap mereka dengan seksama sambil mengatakan kalau ia sangat ingin tahu seberapa terkenalnya pemain yang bernama Kang Tae. Ia mencari-cari dan matanya seketika tertuju kepada seorang pemain berambut pirang yang sepertinya pemain itu berasal dari luar. Kang Maru mengatakan kalau ia sangat yakin orang ini pasti adalah Kang Tae. Jambul Merah yang mendengar ocehannya menanyakan kepada Kang Maru Kang Tae mana yang ia pikirkan. Kang Maru mengatakan kalau ia tidak yakin tapi ia tahu satu hal yang pasti Kang Tae adalah orang yang menyebalkan dalam sepak bola, sementara itu si Gondrong menegur pemain yang ada di depannya memanggilnya dengan nama Kang Tae yang ternyata pria botak ini adalah Kang Tae yang asli. Si Gondrong menanyakan kepada Kang Tae menurutnya siapa pemain lawan yang terlihat kuat di antara mereka. Sontak mata mereka berdua bertemu di mana Kang Maru dengan wajah konyolnya mengatakan kalau ini sudah pasti Kang Tae yang asli. Mereka saling menunjuk di mana Kang Tae mengatakan kalau ia tidak tahu pasti siapa pemain yang hebat, tapi ia bisa tahu siapa pemain yang paling menyebalkan di antara mereka. Sementara itu terlihat Jong Sanwon yang sedang belajar di rumahnya, ia menatap keluar jendela dan mengatakan kalau ia sangat penasaran dengan pertandingan hari ini, ia lalu keluar kamar di mana ayahnya menegurnya menanyakan mengapa dia tidak beristirahat padahal ujiannya sudah selesai. Melihat siaran bola di TV Jong Sanwon lantas menanyakan apakah ayahnya suka menonton pertandingan sepak bola, sambil tertawa bahagia ayahnya membenarkannya sambil mengatakan bukankah itu terlihat luar biasa, orang-orang yang bermain hanya menggunakan kaki mereka dan tidak menggunakan tangan mereka. Sambil asik menonton pertandingan ayahnya lalu menanyakan kepada Jong Sanwon bukankah dia cukup bagus dalam bermain sepak bola, Jong Sanwon menjawabnya untuk anak seumurannya kemampuannya sudah terbilang cukup bagus, mendengarnya ayahnya pun lantas menanyakan lalu mengapa dia tidak mau menjadi pemain bola dan bukan mempelajari semua hal yang membosankan, sontak Jong Sanwon menoleh dengan penuh pertanyaan, ia lalu menanyakan apakah maksud ayahnya dia mengizinkannya untuk menjadi pemain sepak bola, sambil menghela nafas ayahnya hanya menjawabnya kenapa tidak, mendengarnya sontak Jong Sanwon berteriak menanyakan lalu kenapa ayahnya menyuruhnya untuk belajar kalau begitu, sontak ayahnya juga berteriak dengan begitu terkejut sambil mengatakan kalau ia berpikir dia hanya menyukai belajar, karena setiap hari dia hanya mengubur dirinya dalam buku, mereka pun sama-sama saling berteriak satu sama lain di mana Jong Sanwon mengatakan kalau ia berpikir ayahnya menginginkannya seperti itu, sementara ayahnya ia mengatakan bagaimana ia bisa tahu keinginannya jika dia selalu langsung masuk ke kamarnya saat pulang dari sekolah. Ayahnya bersandar di kursi dan memberitahu Jong Sanwon bahwa ini adalah hidupnya, dialah yang memutuskan apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang tua ia hanya bisa menyuruhnya untuk belajar agar dia memiliki pondasi yang kuat untuk bangkit ketika terjatuh. Ayahnya mengatakan kalau saat ini Jong Sanwon sudah cukup tua sekarang untuk memikirkan jalannya sendiri, jadi jangan hanya melakukan semua yang diminta orang padanya. Mendengarnya Jong Sanwon benar-benar dibuat tak menyangka kalau selama ini mereka semua hanyalah salah paham hanya karena kurangnya komunikasi, ia pun segera berlari sekencang-kencangnya menuju ke pertandingan dengan penuh bahagia, ia terus berlari sambil mengatakan ternyata yang paling penting adalah komunikasi. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini, perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.